Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama, sejarah kelahiran beliau. Nabi Musa alaihi salam lahir pada tahun 1527 sebelum Masehi di Mesir. Ayahnya bernama Imron bin Fahis, nasabnya sampai kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan ibunya bernama Yukabat. Nabi Musa disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 136 kali. Kelahiran Nabi Musa bertepatan pada kekuasaan Raja Fir'aun, yang mana Raja Fir'aun itu adalah seorang raja yang sangat zalim dan suka bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, Raja Fir'aun menganggap dirinya adalah sebagai Tuhan dan semua rakyatnya diperintahkan untuk menyembahnya. Pada suatu hari, Raja Fir'aun bermimpi bahwa negeri Mesir habis terbakar dan yang tersisa hanyalah Bani Israel saja. Kemudian mimpi itu ditakwil oleh ahli nujum bahwa akan lahir bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menjadi musuh dan membinasakannya. Mengetahui hal itu, Raja Fir'aun kemudian memerintahkan seluruh rakyatnya agar membunuh semua anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Mendengar hal itu, ibunda Nabi Musa alaihissalam bingung dan ketakutan. Kemudian Allah mengilhamkan kepada ibu Nabi Musa yang tertera dalam Surat Al-Qasas ayat 7 yang bunyinya sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'ih. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين, yang artinya, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia. Dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat 7. Dengan kehendak Allah, bayi Musa ditemukan oleh Fir'aun yang bernama Siti Asiyah. Lalu Asiyah membawa Musa ke istana dan meminta izin kepada suaminya agar bisa merawat bayi tersebut. Dengan berat hati, Fir'aun menuruti permintaan istri tercintanya. Hal menakjubkan kembali terjadi ketika Asiyah memanggil seluruh wanita untuk menyusui Nabi Musa alaihissalam.
Namun, Nabi Musa alaihissalam selalu menolak ketika disusui oleh para wanita tersebut. Dan pada akhirnya tiba giliran Yakubat yang merupakan ibu kandung Nabi Musa memberikan ASI kepada beliau. Bayi Musa pun mau meminum ASI dari Yukabat. Suatu hari Fir'aun memangku Nabi Musa alaihissalam saat masih kanak-kanak. Lalu Nabi Musa alaihissalam menarik janggut Fir'aun. Fir'aun menyangka bahwa Musalah yang akan membinasakannya kelak. Setelah itu, Fir'aun menguji Musa kecil dengan menyediakan roti dan bara api. Dengan kehendak Allah, Musa mengambil bara api dan memakannya. Sejak itulah Nabi Musa alaihissalam menjadi cadal. Berdasarkan hal itu, dapat diambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa untuk menyelamatkan hambanya. Menginjak dewasa, Nabi Musa menjadi sosok yang cerdas, berhikmah, dan memiliki jasmani yang kuat. Allah mengaruniakannya hikmah dan pengetahuan sebagai persiapan tugas kenabian dan risalah yang diwahyukan kepadanya. Suatu hari terjadi peristiwa yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir. Peristiwa itu terjadi ketika Musa sedang berjalan-jalan di sekitar Maipis dan melihat perkelahian antara dua orang laki-laki dari golongan Bani Israel bernama Samiri dan seorang lagi dari kaum Fir'aun bernama Fatun, atau disebut dengan orang Kipti. Musa yang melihat kejadian tersebut berusaha melerai dan ditolak oleh Fatun. Seketika itu terjadi perkelahian antara Nabi Musa dengan Fatun yang menyebabkan Fatun meninggal. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Nabi Musa alaihissalam merasa bersalah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, peristiwa tersebut diketahui oleh masyarakat dan segera dilaporkan ke Raja Fir'aun. Fir'aun pun segera mengutus anak buahnya untuk menangkap Nabi Musa alaihissalam karena terdesak. Akhirnya, Nabi Musa keluar dari Mesir dan Nabi Musa yang tidak memiliki arah tujuan akhirnya sampai di Madian. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Syu'aib alaihissalam, tepatnya di timur semenanjung Sinai dan Teluk Aqobah di selatan Palestina. Setelah tinggal beberapa lama, Nabi Musa alaihissalam dinikahkan dengan salah satu putrinya, Nabi Syu'aib, yang bernama Syafura. Setelah 10 tahun sudah Nabi Musa meninggalkan Mesir, kemudian Nabi Musa berniat kembali ke Mesir. Bergegaslah Musa alaihissalam bersama istrinya kembali ke Mesir. Setibanya di Tursina, Nabi Musa alaihissalam merasa bingung. Pada kondisi tersebut, Nabi Musa alaihissalam melihat api yang menyala. Ketika menghampiri api tersebut, beliau mendengar suara yang menyatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah utusan Allah. Peristiwa itulah yang menjadi tanda kerasulan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 30-32. Berdasarkan ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi Musa alaihissalam mendapat mukjizat berupa fisik kuat,
tongkat yang berubah menjadi ular, dan tangan bersinar. Fir'aun semakin marah ketika mendengar bahwa Musa kembali ke Mesir dengan membawa ajaran baru. Fir'aun mengutus para penyihirnya untuk menentang Nabi Musa. Para penyihir tersebut melemparkan tali dan berubah menjadi ular. Lalu Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah untuk melemparkan tongkatnya. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular para penyihir. Melihat kejadian tersebut, para penyihir banyak yang mengikuti ajaran Nabi Musa. Fir'aun pun semakin marah dan hendak menghukum Nabi Musa serta para pengikutnya. Nabi Musa dan pengikutnya melarikan diri hingga sampai di Laut Merah. Namun, bala tentara Fir'aun terus mengejar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Seketika itu Laut Merah terbelah menjadi dua dan Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya berhasil melewatinya. Adapun ketika Fir'aun dan bala tentaranya berada di tengah-tengah laut tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kembali Laut Merah hingga membuat Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Setelah berhasil keluar dari Mesir, Nabi Musa alaihissalam bersama sebagian pengikutnya dari kalangan Bani Israel menuju Bukit Sinai. Di bukit tersebut, Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, nampakkanlah zatmu kepadaku supaya aku dapat melihatmu. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi coba lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya seperti sedia kala, maka niscaya engkau dapat melihatku. Musa terus memandang ke arah bukit yang dimaksud itu, dan dengan tiba-tiba bukit itu hancur hingga masuk ke perbumi. Tanpa meninggalkan bekasnya, Musa pun terperanjat dan gemetar seluruh tubuh beliau, lalu pingsan. Setelah sadar, Nabi Musa alaihissalam terus bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Taurat. Kitab tersebut berisi 10 perintah, adapun sebagai berikut. 1. Kewajiban mengakui keesaan Allah dan mencintainya. 2. Larangan menyembah patung atau berhala, baik yang ada di langit, di darat maupun di air. Yang ketiga, perintah menyebut Allah dengan ketundukan, tidak boleh sembarangan. 4. Perintah memuliakan hari Sabtu. 5. Perintah menghormati dan berbakti kepada ayah dan ibu. 6. Larangan membunuh sesama manusia. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan berdusta atau menjadi saksi palsu. Dan yang ke-10, larangan berkeinginan memiliki atau menguasai barang atau hak orang lain. Nah, demikian kisah singkat Nabi Musa. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini dan menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya, yaitu keteladanan sifat Nabi Musa alaihissalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.